Ya, pemirsa, keluarga korban Dini Sera Afriyanti melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial atau KY. Sementara itu, anggota DPR RI sekaligus politisi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur, pemirsa. Dan kita akan langsung berbincang dengan Rieke Diah Pitaloka pada siang hari ini. Halo, selamat siang Mbak Rieke. Ya, selamat siang Mbak Rieke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rieke, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang kali ini Mbak Rieke. Mbak Rieke ramai di media sosial dan juga menjadi perhatian masyarakat juga. Terima kasih. Ini tentang vonis bebas Gregorius Tanur. Ya. Kalau dari kacamata Mbak Rieke, apa saja kejanggalan yang Mbak Rieke lihat? Tentu ini terdapat atau terindikasi kuat adanya kejanggalan-kejanggalan berdasarkan fakta dari CCTV dan juga hasil dari visum, hasil otopsi di Rumah Sakit Sutomo Surabaya begitu. Oke, baik Mbak Rieke. Kalau Mbak Rieke lihat, Dan ini saya saat ini berada di kantor Komisi Yudisial. Ya, silakan Mbak Rieke. Mendampingi pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Dini Sera bersama orang tuanya, ayahnya dalam hal ini Pak Ujang, dan juga bersama adiknya Vika. Kami juga didampingi oleh Aliansi Justice for Dini Sera. Oke, tujuannya hari ini Mbak Rieke apa saja ingin disampaikan di sana? Memang secara proseduralnya harus ada laporan kepada Komisi Yudisial terkait kode etik dan pelanggaran terhadap pedoman perilaku hakim itu sendiri. Namun demikian tadi Komisi Yudisial telah menyampaikan, diterima oleh Wakil Ketua, oleh Biro Investigasinya, bahwa Komisi Yudisial sebetulnya sudah bergerak begitu untuk melakukan investigasi, membentuk dua tim investigasi dan tim pengawasan hakim. Tim ini akan bekerja dan diperkuat dengan hasil pelaporan dan bukti-bukti yang juga akan dilengkapi oleh kuasa hukum Mas Dimas Farouk yang mendampingi keluarga korban begitu. Dan kemudian Komisi Yudisial akan bekerja berdasarkan hasil temuan dua tim tersebut, tentu saja dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun demikian tentu kita berharap bahwa meskipun hasil dari Komisi Yudisial ini adalah berupa rekomendasi terhadap Erin Tuah Damanik, kemudian Mangapul dan juga Heru Hanindyo sebagai majelis hakim di dalam perkara yang memutus Gregorius Ronald Tanur sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti begitu. Dan kemudian rekomendasinya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu ada dua hal penting yang mohon dukungannya juga dari rekan-rekan media. Kita terus memperjuangkan sampai juga pada Mahkamah Agung kita akan mendukung Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk membentuk tim investigasi sehingga ada tim investigasi tidak hanya di KY tapi juga di Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan hasilnya klop nih. Kadang-kadang hasilnya tidak klop begitu ya. Dan saya yakin para tim yang terlibat dan juga para hakim yang terlibat di Mahkamah Agung di dalam menganalisis proses persidangan dari kasus ini juga akan mengedepankan juga kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri. Dan yang terakhir yang kami membutuhkan dukungannya adalah tolong bantu untuk mengisi petisi kami di change.org, dan tidak kalah pentingnya adalah kami mendesak institusi terkait yang berwenang untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur meskipun telah divonis bebas, namun karena terindikasi kuat diduga ada kejanggalan-kejanggalan dalam poin-poin putusan, sekali lagi kami memohon, mendesak institusi terkait untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur. Demikian, terima kasih. Kalau dari pribadi Mbak Rieke ini sejumlah barang bukti sebenarnya sudah menguatkan bahwa seharusnya pelaku memang bersalah. Kalau dari kacamata Mbak Rieke, pribadi Mbak Rieke, apa dugaan Mbak hingga akhirnya hakim memvonis bebas?
Saya tidak bisa berbicara berdasarkan praduga pribadi ya Mas. Jadi ketika kami memutuskan untuk bergerak, tentu saja kami sendiri sudah mempunyai tim riset untuk menganalisis apakah kasus ini betul-betul keputusannya bermuara pada keadilan seadil-adilnya atau terindikasi kuat ada hal-hal tertentu di dalam keputusan itu sendiri begitu. Dan berdasarkan hasil arsip dan juga dokumentasi dan juga dari beberapa pihak terkait terutama dari kuasa hukumnya dan bukti-bukti yang kami pegang termasuk foto, terindikasi kuat ini kematiannya adalah bukan kematian dengan proses yang wajar begitu. Ada luka majemuk di tubuh korban dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin terakhir Mbak Rike, vonis ini mengagetkan masyarakat luas. Mungkin Anda bisa ajarkan lagi kepada masyarakat untuk kasus ini tidak didiamkan begitu saja. Silakan Mbak Rike. Jangan pernah diam untuk kasus-kasus seperti ini. Jangan jadi silent majority. Teruslah bergerak dengan bersuara termasuk di media sosial. Saya ingin berbagi, saya ingin mengingatkan ketika kasus kekerasan yang ekstrim seperti ini, pelaku bisa vonis bebas, maka ketika kita diam, sebetulnya kita sedang mendiamkan tindakan-tindakan seperti ini terus terjadi dan artinya kita berpihak kepada pelaku. Yang juga tidak kalah pentingnya ketika kekerasan yang berakhir dengan kehilangan nyawa dianggap sesuatu yang wajar, pelakunya vonis bebas, maka kejahatan lainnya dianggap juga sesuatu yang tidak ada maknanya. Jadi Dini Sera memanggil kita semua untuk menjadi pintu pembuka keadilan bagi Indonesia. Mohon dukungannya Indonesia. Baik. Terima kasih banyak Mbak Rike Diah Pitaloka telah bergabung bersama kita di Ayun Siang dan kita akan kawal kasus ini akan mendapat keadilan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Mbak Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.